Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Sehat, sudah masuk jam 10 pagi dan waktunya talk show eksklusif. Sobat Sehat, mata merah seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas kita. Keluhan yang cukup umum terjadi bisa disebabkan oleh banyak hal. Secara umum, mata merah memang tidak berbahaya. Namun, ada juga mata merah yang memerlukan penanganan untuk menghindari kerusakan pada penglihatan. Hari ini dalam talk show eksklusif kesehatan akan membahas seputar tentang mata merah bersama narasumber dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, yaitu Dr. Arif Mustarab, SPMK. Selamat pagi, Dr. Arif. Selamat pagi, Mas Audi dan Sobat Sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat, Dok. Gimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Dok. Semoga sehat selalu ya, Dokter ya. Amin. Nah, Dokter, sebenarnya apa yang terjadi nih terhadap mata seseorang yang tetes merah nih, Dok? Oke, sebetulnya kalau untuk secara definisi sendiri, untuk mata merah itu merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya pelebaran pembuluh darah pada permukaan mata. Ini sebagai suatu proses, bisa proses infeksi, peradangan maupun alergi, atau bisa juga mungkin sebelumnya ada riwayat operasi atau mengalami tindakan pada mata. Jadi cukup banyak kemungkinan-kemungkinannya. Baik, Dok. Memang ada banyak kemungkinan ya, Dok ya, kenapa mata orang tuh bisa memerah. Nah, mata merah itu kadang dianggap ringan, Dok ya. Namun bisa juga jadi suatu hal yang harus diwaspadai. Nah, ini mata merah yang kayak gimana yang harus diwaspadai dan kenapa kok harus sampai diwaspadai, Dok? Ya, jadi kalau untuk mata merah sendiri, baik etiologi atau kemungkinan penyebabnya juga bervariasi, terus gejala dan tanda yang ditimbulkan juga bisa bervariasi. Jadi banyak yang menanyakan nih, kalau mata merah sebetulnya berbahaya nggak sih? Nah, kalau mata merah sendiri, ini sebetulnya tadi mungkin Mas Aldi sudah bilang, secara umum kalau yang mungkin hanya iritasi ringan, itu ya tidak berbahaya. Namun kalau untuk kondisi-kondisi yang lebih serius, misal ada lupus kornea atau ada luka pada kornea, riwayat adanya trauma baik benda tajam maupun benda tumpul, ada juga glaukoma akut. Ini biasanya mata merah yang seperti itu akan membutuhkan penanganan yang lebih lanjut dan harus tepat. Karena selain nanti dia menimbulkan gejala yang berat, bisa mengganggu aktivitas, bahkan bisa juga sampai mengancam penglihatan. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh terhadap kondisi-kondisi mata merah tertentu. Baik, Dok. Nah, tapi Dok, kalau misalkan orang kena matanya merah nih, ada orang yang ngalamin matanya merah dua-duanya, ada juga yang sebelah matanya aja. Nah, ini kok bisa terjadi sih, Dok? Ya, betul. Jadi kalau secara klinisnya memang kita bisa bagi dua. Untuk yang kena satu mata itu kita sebutnya mata merah yang unilateral, yang dua mata itu bilateral. Nah, kembali lagi kepada etiologi atau penyebabnya apa. Pada beberapa kasus, misalnya pada kondisi yang alergi umumnya ini pada kedua mata timbulnya. Namun kalau misalnya hanya pada satu mata, bisa karena proses iritasi atau infeksi ringan, misalnya hanya dengan mengucap-ngucap mata di salah satu matanya saja, ya otomatis hanya satu mata yang terkena. Cuman kalau kondisi yang lain lagi tadi, ya seperti alergi atau peradangan atau uveitis, itu juga bisa terjadi di kedua mata. Nah, Dok, tadi dokter mention soal mengucek-ngucek mata nih. Orang biasa kalau matanya merah, itu cenderung mengucak-ngucak mata nih, Dok. Sebenarnya aman nggak sih, Dok, kita tuh kalau mengucek-ngucek mata gitu, kalau misalkan mata merah lagi gatel atau mungkin kelilipan matanya jadi merah atau ngantuk gitu, atau sebenarnya itu bisa berbahaya juga, Dok, untuk penglihatan mata? Ya, kalau mengucap-ngucap sendiri, sebetulnya mungkin ini kompensasi dari adanya suatu kondisi infeksi atau radang. Atau bahkan bisa ada benda asing yang masuk ke mata, misalnya jadi dikucap-kucap, itu untuk rasa nyaman dari pasiennya. Tapi beberapa hal yang harus diperhatikan juga, kita harus memastikan tangan kita selalu bersih nih. Karena bukan hanya dengan mengucap, bahkan memegang pun, kalau seandainya tangan kita dalam kondisi kotor, ini potensi untuk terjadinya infeksi pasti lebih besar. Dan kalau tadi misalnya ada benda asing yang masuk, kita nggak tahu benda asingnya apa, ketika kita kucap-kucap malah
menambah terjadi luka atau gesekan mekanik itu juga pasti akan jadi lebih berat. Jadi sebisa mungkin kalau memang ada keluhan, tidak nyaman, gatal, dihindari untuk mengucap mata. Karena kondisi keseluruhannya kita belum bisa pastikan seperti apa. Takutnya malah terjadi perburukan nantinya setelah dikucap. Baik, jadi memang mengucap mata ya ada baiknya dengan tangan yang bersih dok ya. Tapi kalau memang sudah ada gejala atau bagaimana itu ada baiknya untuk diperiksa supaya kita tahu apa yang terjadi, kenapa matanya selalu tidak nyaman ya dok ya. Ya, betul. Kalau terpaksa sekali dikucap matanya, coba kalau tidak sebaiknya dihindari sebisa mungkin. Oke. Nah, terkadang ada juga nih dok yang mengalami kondisi mata merah dengan merasakan sakit atau nyeri. Ini kok bisa sih dok? Apa yang terjadi? Ya, mungkin kalau yang disertai dengan nyeri, ya biasanya pada kasus-kasus yang cukup berat, ya tadi mungkin saya sempat menyinggung adanya suatu ulkus kornea, ada luka di bagian korneanya, ada borok gitu ya Mas, ya itu memang menimbulkan nyeri juga. Namun yang paling umum terjadi, nyeri itu karena glaukoma, mata merah yang disebabkan oleh karena glaukoma akut. Di sini kondisinya tekanan bola matanya meningkat, tekanan bola matanya tinggi, jadi sehingga menimbulkan rasa nyeri, rasa tidak nyaman, bahkan sampai ada keluhan bisa mual dan muntah karena tekanan bola matanya yang tinggi. Juga di beberapa kasus trauma, misalnya terkena benda tajam, terjadi luka terbuka di bagian bola matanya, itu juga pasti akan menimbulkan ada rasa nyerinya juga. Baik dok. Itu kalau sakit mata itu bisa bikin muntah itu kok bisa dok? Apakah memang syarafnya ada yang nyambung ke wilayah pencernaan atau bagaimana? Ya, jadi sebetulnya tadi karena tekanan bola matanya tinggi, ya, jadi melebihi nilai normal tekanan bola mata yang seharusnya. Ini kompensasinya kadang dia bisa merangsang sampai ke refleks mual dan muntahnya. Jadi tata laksana yang utama pada kasus-kasus tersebut ya kita sebetulnya memberikan obat untuk menurunkan tekanan bola matanya, bukan obat anti mual muntahnya justru. Jadi tekanan bola mata yang penyebab utamanya yang harus kita tangani dulu. Baik, jadi muntah itu adalah reaksi dari tekanan bola mata yang tinggi ya. Jadi kalau diberikan obat itu lebih fokus ke menurunkan tekanan pada bola mata ya dok. Ya, betul. Baik, sobat sehat, ini semakin di pembicaraan kita mengenai mata merah. Buat sobat sehat yang ingin bertanya langsung ke Dokter Arif, bisa langsung SMS atau WhatsApp di 0811 874 1919 atau juga bisa mention di Instagram Radio Kesehatan. Kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan sehat berikut ini. Jadi tetap di talk show eksklusif.
Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat sehat, mata merupakan salah satu organ tubuh manusia yang paling sensitif. Pasalnya mata lebih sering terpapar oleh udara luar dan hanya terlindungi oleh kelopak mata, sehingga mata mudah mengalami berbagai gangguan, termasuk mata merah. Nah, Dokter Arif, seperti apa dok mata merah yang diakibatkan karena cedera mata, dok? Oke, kalau untuk membahas kasus cedera mata memang kemungkinannya juga cukup banyak ya, Mas Audi ya. Jadi dari segi anatomi sendiri ya kita tahu di luar ada pelindungnya kelopak mata dulu, lalu ke dalamnya ada bagian konjungtiva, dinding bola mata, lalu bagian kornea ya dan lain sebagainya. Jadi kalau memang cedera ini yang harus kita perhatikan adalah mekanisme cederanya seperti apa, terkena benda tajam atau tumpul, lalu apakah ada luka terbuka atau tidak, apakah juga misalnya walaupun terkena sesuatu benda, apakah intensitasnya seperti apa, apakah kecepatannya kencang atau tidak. Jadi nanti semuanya itu mekanisme luka atau mekanisme cederanya juga akan menentukan seberat apa nanti kondisi trauma matanya. Baik dok, jadi itu tergantung dengan kondisi cedera mata itu sendiri dok ya, Ya, seberapa betul. parahnya. Nah, dokter, glaukoma yang merupakan masalah kesehatan pada mata dapat menimbulkan kondisi mata merah. Ini apakah umumnya mata merah karena glaukoma ini yang harus diwaspadai juga dok? Ya, betul. Tadi kalau menyinggung tentang glaukoma memang yang utamanya adalah kalau yang glaukoma akut ya, dan biasanya glaukoma akut sudut tertutup namanya, itu karena tekanan bola mata yang cukup tinggi ya sampai menimbulkan gejala sampai mual muntah, dan untungnya bisa terdeteksi dengan mata merahnya ini. Kalau dibiarkan tekanan bola mata tinggi dalam waktu yang cukup lama, nanti lama-kelamaan akan bisa merusak bagian saraf optik atau saraf matanya, sehingga dapat menimbulkan kebutaan di kemudian hari. Nah, jadi kalau untuk glaukoma, tapi juga ada beberapa jenis, beberapa tipe. Ada yang mungkin tadi sudut terbuka, sudut tertutup, akut ataupun kronis. Itu juga gejala yang ditimbulkan biasanya akan beda. Tapi yang menjadi perhatian nomor satunya memang seperti itu. Kalau glaukoma dibiarkan terus-menerus dalam kondisi tekanan bola mata yang tinggi, dia lama-kelamaan bahkan bisa sampai menimbulkan kebutaan. Gitu, oke. Jadi memang glaukoma ini cukup harus diwaspadai ya, karena bisa sampai menyebabkan kebutaan ya dok ya. Iya, betul. Nah, peradangan mata yang membuat mata merah itu seperti apa dok? Peradangan Oh, maksudnya. peradangan ya, peradangan juga bisa terjadi di setiap bagian mata ya, bisa di bagian depan, di bagian anterior, di bagian tengah, di bagian belakang, atau keseluruhan bola mata itu bisa mengalami peradangan. Nah, penyebabnya pun bisa cukup banyak ya. Kalau kita bicara peradangan atau uveitis nih, ini bisa penyebabnya bisa macam-macam, dan biasanya bukan hanya murni dari hanya kelainan mata, tapi bisa juga disebabkan oleh kelainan dari organ tubuh yang lain. Gitu, misalnya jadi ada penyertanya sakit pernapasan, sakit pencernaan, bahkan sakit-sakit persendian, pegal-pegal dan lain sebagainya. Jadi kemungkinannya juga cukup luas. Kalau memang ada riwayat peradangan yang cukup lama, diberikan obat juga tidak ada perbaikan, ya ini harus kita tata laksana secara lebih lanjut dan menyeluruh lagi, Mas. Karena kemungkinannya sangat luas. Gitu. Nah, tadi kalau udah ada peradangan gitu, terus udah ada peradangan di mata, tapi bisa sampai ngaruh ke bagian sendi, bagian otot itu kenapa bisa dok? Bisa sampai berpengaruh ke bagian sendi dan otot gitu? Ya, sebetulnya kalau kita jelaskan secara patofisiologinya atau secara proses terjadinya penyakit, memang kemungkinannya bisa kompleks ya, sangat kompleks. Tapi sebagian besarnya sih mungkin yang bisa kita terangkan ya, ini pasti berkaitan juga dengan sirkulasi darah, sirkulasi pembuluh darah ya. Kejadian adanya rusaknya struktur di bagian mata tertentu yang memang kaya akan pembuluh darah, itu juga biasanya berkaitan dengan sirkulasi di seluruh tubuh juga. Jadi kemungkinannya
bisa berbagai organ juga yang menyertai adanya kelainan di mata. Baik dok. Nah, untuk peradangan mata sendiri dok, ini ada jenis-jenisnya kalau nggak salah ada bleparitis, sklera, uvea, atau iris. Iris. Ini boleh dijelaskan dok jenis-jenis peradangan pada mata ini? Oke, ya biasanya kalau untuk penamaan suatu penyakit memang kita pasti kaitkan juga dengan kondisi anatominya atau strukturnya. Kalau peradangan yang di bagian luar itu bleparitis itu di kelopak matanya. Lalu kalau kita sudah masuk ke dalam, ini tadi bisa di bagian iris ya, atau secara spesifik ada traktus uvea namanya. Jadi uveitis ini peradangan di traktus uveanya. Yang tadi saya sebutkan ini bisa dari mulai depan, dari anterior sampai ke belakang, posterior, atau keseluruhan bola mata, panuveitis namanya. Nah, ini bisa mengenai seluruh struktur peradangannya. Baik dok. Jadi setiap peradangan mata itu menyerang di tempatnya masing-masing dan itu dinamakan seperti ini dok ya. Ya. Nah berikutnya dok, seseorang sering merasa alergi mata yang membuatnya menjadi merah. Ini bagaimana menurut dokter? Kalau mungkin maksudnya dari gatalnya gitu ya mas ya, atau Ya. karena kalau alergi biasanya memang sudah ada riwayat sebelumnya, riwayat alergi ya kita juga harus tanyakan kepada pasien apakah memang sering matanya merah dan gatal, lalu yang lainnya mungkin ada riwayat asma sebelumnya, riwayat ada rinitis pagi-pagi, sering pilek-pilek, hidungnya mampet, atau bahkan sampai ke kelainan kulit atau dermatitis, sering merah-merah kalau pada kondisi tertentu. Nah, dan kalau alergi sendiri biasanya memang ada alergen atau ada pencetusnya. Jadi misalnya ada orang yang alergi terhadap cuaca panas, alergi debu, atau sebaliknya alergi dingin misalnya, alergi makanan tertentu itu juga bisa. Cuma kalau untuk mata merah yang disebabkan oleh alergi, biasanya sih keluhan utamanya memang merah dan gatal. Cuma kalau untuk merasa alergi sih, ya mungkin itu sih kalau alergi intinya pasti ada pencetusnya, ada merah dan gatal umumnya gitu pada mata. Dan alergi itu tergantung sama masing-masing orang ya dok ya. Dan masing-masing itu dia mempunyai alergi apa. Kalau alergi debu itu juga bisa dok ya, matanya sampai merah. Betul, ya, jadi alergen atau pencetus ini memang kemungkinannya sangat banyak dan di setiap individu bisa berbeda-beda alergennya apa. Nah, ada beberapa orang yang mungkin nggak nyadar kalau dia itu punya alergi dan itu berdampak pada matanya, kesehatan matanya. Jadi dipikir mungkin mata merah itu karena biasa, kelilipan atau bagaimana gitu. Nah, tapi ternyata dia punya alergi. Nah, alergi yang dibiarkan terus-menerus yang nggak kita ketahuin, kalau lama-lama ini dampaknya seperti apa dok? Ya, pada beberapa kasus biasanya sih kalau memang hanya alergi ringan, apalagi kalau memang dia kambuh ketika memang daya tahan tubuhnya sedang turun misalnya, tanpa dilakukan tindakan atau pemberian obat-obatan pun hanya sekedar menjauhi alergennya atau pencetusnya biasanya memang bisa sembuh sendiri. Namun biasanya kalau pada kasus-kasus yang memang sudah cukup berat ikatan alerginya, di matanya pasti akan timbul gejala yang tidak nyaman ya, terutama gatal, bisa sampai timbul ada luka di bagian matanya atau spesifiknya di kornea karena bisa jadi sering diucap, sering lecet jadinya, pasti akan menimbulkan keluhan yang lebih berat. Nah, biasanya kalau sudah sampai ada keluhan sampai yang mengganggu aktivitas sekali sih, biasanya pasti pasien akan berobat untuk mendapat penanganan yang lebih lanjut. Baik dok. Nah, kemudian bagaimana pemakaian lensa kontak itu? Ini bisa membuat mata merah juga kan ya? Pakai lensa kontak ini kok bisa dok? Memakai lensa kontak itu bisa membuat mata jadi merah dan apa dampaknya? Ya, ini untuk di praktek sehari-hari pun ini penggunaan lensa kontak yang sampai menimbulkan gangguan mata merah, bahkan ekstrimnya sampai ke arah kebutaan juga cukup banyak. Ini biasanya terjadi karena faktor higienitas yang tidak baik dalam penggunaan lensa kontak. Jadi bukan hanya ukuran yang penting dari lensa kontak, tapi juga cara perawatannya itu yang penting. Cara menaruh di tempatnya, lalu rutin mengganti cairan lensa kontak,
ya, terus pemakaiannya juga tidak boleh overuse seharian, terbawa tidur misalnya. Nah, itu potensi untuk terjadinya infeksi pasti akan lebih besar. Atau bahkan ada juga kasus yang menggunakan lensa kontak secara bergantian, ya, terus dalam memasang atau melepas tidak cuci tangan dahulu. Jadi hal-hal simpel seperti itu yang mengarah ke gangguan higienitas kebersihan secara umum, biasanya itu yang memang menyebabkan gangguan mata merah karena lensa kontak. Baik dok. Nah, selain lensa kontak nih dok, ini bekerja di depan layar seperti komputer, laptop, handphone, itu juga bisa membuat mata merah ya dok. Itu kenapa dok bisa membuat mata merah dan apakah ada dampak yang berbahaya jika dibiarkan terus-menerus? Oke, ya, jadi untuk para pekerja yang biasa beraktivitas di depan komputer, umumnya memang mata merahnya terjadi karena kering matanya. Jadi terlalu lama paparan di depan monitor, ya entah itu komputer, laptop, HP, tablet, dan lain sebagainya. Ini karena umumnya sih dia uh, paparannya terlalu lama, jadi lupa berkedip, matanya juga tidak dibasahi secara seharusnya. Karena kalau kita normalnya berkedip itu dalam 1 menit bisa sampai 15 kali. Jadi setiap 4 detik sekali itu kita berkedip. Diatur secara normalnya seperti itu. Namun apabila kita terlalu fokus, misalnya depan monitor, ya otomatis frekuensi mengedip kita berkurang, mata jadi kering, lama-kelamaan juga tidak nyaman, balik lagi mungkin dipucap-pucap, dipegang-pegang, terjadi luka, dan lain sebagainya. Jadi bisa berlanjut nih mata merah. Dan biasanya ini sifatnya tidak instan, tidak seharian depan komputer, besok langsung keluhan, tidak. Mungkin ini juga akumulatif. Dia bekerja depan komputer sudah berapa lama, pola kerjanya seperti ini, lalu untuk pola istirahatnya juga mungkin karena terganggu, terlalu lama depan monitor, jadi istirahatnya tidak cukup. Jadi ya cukup banyak sih faktor-faktornya, dan ini biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, jadi akumulatif. Baik dok, jadi itu akumulatif ya dok ya. Nah, kalau gitu dok, mata berkedip itu sebegitu pengaruhnya dok ya untuk menjaga kesehatan mata. Betul, penting karena setiap kita berkedip ya secara tidak langsung kita sudah membasahi mata kita. Kita kan ada lapisan air mata yang memang harus terjaga terus, ya, kandungannya untuk faktor proteksi untuk melindungi mata, menjaga supaya tidak kering, terus juga supaya tidak terjadi kemungkinan infeksi dan peradangan yang lebih lanjut yang diakibatkan oleh mata kering. Jadi paling mudahnya sih ya rajin berkedip, atau minimal kita bisa bantu dengan penggunaan air mata buatan kalau untuk para pekerja komputer misalnya. Baik dok, ini dari tadi saya berkedip-kedip terus nih. Ngomongin soal berkedip-kedip itu bagus buat menjaga kesehatan mata. Oke sobat sehat, yang mau bertanya langsung kepada Dokter Arif, ini kita masih ada 2 segmen lagi nih. Langsung aja SMS atau WhatsApp di 0811 874 1919 atau juga bisa mention di live Instagram atau Twitter Radio Kesehatan. Kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan sehat berikut ini. Baik, dok.
untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat sehat, mata merah merupakan suatu keadaan yang sering dihadapi oleh berbagai kalangan masyarakat. Ada bermacam-macam penyebabnya, sebagian kasus ada yang memerlukan perhatian khusus, penanganan segera, ataupun tidak memerlukan penanganan sama sekali. Dokter Arif, benar nggak kalau mata merah itu ada yang bisa menularkan atau menyebar, dok? Katanya sih gitu, dok. Ya, betul. Jadi kalau kasus-kasus infeksi terutama nih, Mas ya, jadi harus diperhatikan, tapi biasanya juga kaitannya sama masalah higienitas juga. Bisa dari tangan, menularnya, atau misalnya menggunakan handuk secara bersama-sama, terus juga harus diperhatikan juga tidur di tempat yang sama, spray, sarung bantal, dan lain sebagainya itu juga jadi media penularan yang juga cukup sering terjadi ya. Jadi kadang-kadang kita sering menemukan satu pasien berobat sakit mata, lalu beberapa hari kemudian ternyata anggota keluarga yang lainnya juga ikut terkena. Nah itu juga cukup sering. Cuma biasanya yang perlu diperhatikan adalah masalah kebersihan untuk penularannya seperti itu. Baik, dok. Itu kenapa, dok? Kalau misalnya misalkan satu tempat tidur gitu, itu bisa menularkan apa namanya sakit mata ya, dok, ke orang lain itu. Kenapa, dok? Ya, misalnya kita matanya sedang banyak kotoran ya atau banyak sekret lalu menempel di apa namanya di sarung bantal atau di spray misalnya. Lalu kontak terhadap kotoran tersebut orang yang lain, lalu dia mengucap-ucap matanya misalnya, ya jadilah penularan seperti itu. Baik, dok. Nah, kemudian, dok, kalau untuk tanda atau gejala mata merah yang perlu kita ketahui dan waspada itu seperti apa, dok? Ya, sebetulnya kalau untuk mata merah sendiri, dia cukup bervariasi ya, baik dari keluhan maupun apa namanya tampilan di setiap orang bisa beda-beda. Ada yang memang matanya merah sekali ya pada perdarahan spontan, misalnya subconjunctival bleeding istilahnya, itu merahnya merah sekali, bahkan bisa sampai bikin orang di sekitarnya agak takut juga karena merahnya betul-betul darah segar gitu ya Mas ya. Tapi secara klinisnya justru ini tidak tidak menimbulkan keluhan yang mengganggu untuk ke arah yang lebih berat. Jadi itu kita diamkan saja, nanti akan menyerap sendiri, akan kembali putih seperti semula. Atau bahkan sebaliknya ada mata merah yang mungkin merahnya tidak tidak terlalu hebat, tapi justru keluhan yang ditimbulkan ya jadi buram, nyeri, kesakitan, dan lain sebagainya. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang harus segera diperiksakan. Jadi berdasarkan keluhan dan gejala dari pasien. Kalau kita menyamaratakan kasus mata merah, tidak bisa. Karena tampilan dan juga keluhan dari setiap pasien juga akan berbeda-beda. Tapi umumnya yang sudah menimbulkan keluhan yang berat, ya seperti tadi nyeri, buram, silau, sangat banyak mengeluarkan kotoran, atau bahkan sudah coba diobati selama 5 hari sampai 1 minggu tidak ada perbaikan. Nah ini umumnya pasti harus langsung diperiksakan ke dokter mata terdekat. Oke. Kalau misalkan orang yang suka ngerokok itu matanya suka memerah itu kenapa, dok? Ya bisa iritasi juga dari asap yang ditimbulkan. Jadi faktor lingkungan juga bisa menimbulkan mata merah ya. Jadi iritasi akibat dari debu, asap, terus dari udara, paparan sinar matahari yang berlebihan misalnya, itu juga cukup ada pengaruhnya. Nah, pada kasus-kasus perokok berat, ya ini pasti dalam setiap aktivitas sehari-harinya dia terpapar terus sama asap, ya otomatis lama-kelamaan ya apa namanya lapisan air mata yang memang fungsinya tadi untuk melindungi mata, lama-kelamaan teriritasi terus sama asapnya, ya otomatis fungsinya juga akan menurun. Jadi ya akan lebih mudah terkena mata merah. Oke. Lalu misalkan ya orang banyak yang misalkan matanya merah gitu kan, entah itu iritasi kena debu atau apa, itu menggunakan obat tetes yang bisa dibeli di apotek ataupun di warung, dok. Atau ada juga yang ngecelupin matanya itu ke air bersih, terus dikedip-kedip, terus habis itu
matanya kembali lagi, Dok. Nah, ini sebenarnya hal seperti ini aman nggak sih dilakuin? Kayak misalkan pakai obat tetes mata yang bisa dibebas itu, atau mungkin membersihkan mata dengan air, itu bagaimana, Dok? Ya, sebetulnya ini juga sebagian dari pola edukasi yang harus kita lakukan untuk kasus-kasus mata merah ya, Mas Aldi. Jadi dari masalah kebersihan itu yang paling utama tadi ya, baik kebersihan mata ataupun kebersihan tangan yang paling penting. Lalu juga pola istirahat, pola penggunaan matanya seperti apa. Terus tadi juga ada riwayat penggunaan lensa kontak atau bahkan kosmetik ya. Termasuk salah satunya adalah pemberian obat-obatan ya, baik yang dibeli sendiri, dicoba mengobati sendiri, yang dijual bebas, ataupun bahkan ada kasus-kasus yang memang diberikan obat tetes mata. Oh, ini bekas keluarganya kemarin sempat sakit mata dikasih ini, terus dicoba ke saya, misalnya hal-hal seperti itu. Untuk indikasi pemberian obat sendiri, untuk obat tetes mata, yang paling aman yang bisa dilakukan adalah pemberian tetes air mata buatan. Jadi tadi untuk substitusi air mata, seandainya memang kondisi mata kering atau ada infeksi, untuk menjaga permukaan bola matanya setidaknya dibasahi terus, untuk melumas, untuk membersihkan, dan menjaga permukaan bola mata. Nah, namun untuk obat-obatan lain nih yang misalnya ada kandungan antibiotik, ada kandungan steroid, ini harus diberikannya sesuai indikasi. Jadi kita tidak bisa memberikan obat-obat sembarangan yang memang ada kandungan yang lebih jauh lagi dibandingkan hanya air mata buatan. Pada beberapa kasus bahkan ada yang apabila pemberian obatnya tidak tepat indikasi, malah cenderung terjadi perburukan. Contohnya pada kasus-kasus infeksi yang disebabkan oleh jamur, diberikan obat mata steroid, nah ini adalah kontraindikasi. Jadi malah terjadi perburukan. Nah, kalau memang seperti ini ya, untuk himbauannya sih kita tidak pernah menganjurkan untuk pemberian atau penggunaan obat-obat mata secara sembarangan. Beli sendiri ya, itu yang harus dihindari. Baik, Dok. Lalu misalkan tadi sudah diberitakan ada beberapa kondisi mata merah yang ini tidak bisa ditangani sendiri. Ya, kalau gitu kapan, Dok, sebaiknya kondisi mata merah itu diperiksakan pada dokter mata, Dok? Kayak misalkan ini mata merah yang kayak gimana nih yang kira-kira harus diperiksain ke dokter? Ya, mungkin tadi sempat disinggung sedikit, intinya yang memang sudah menimbulkan gejala yang berat, yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, ya ada rasa nyeri, ada timbulnya turun tajam penglihatan jadi buram, lalu mengeluarkan kotoran yang sangat banyak, dicoba untuk diberikan obat-obatan, namun tidak ada perbaikan dalam kurang lebih 1 minggu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus segera diperiksakan, karena jangan sampai ternyata ini suatu kasus mata merah yang berat dan kedepannya bisa sampai menimbulkan kebutaan. Baik, Dok. Nah, pengobatan mata merah yang bisa dilakukan tuh seperti apa, Dok? Ya, sebetulnya kalau yang paling umumnya sih tadi, yang paling aman bisa kita berikan obat tetes mata ya artificial tears atau air mata buatan ya, untuk membantu ya tadi melumasi, membersihkan, sama menjaga permukaan bola mata secara umumnya seperti itu. Dan ya harus dihindari penggunaan obat-obatan yang sembarangan yang tidak sesuai dengan kondisi klinis mata pasien tersebut. Harus sesuai indikasi pemberian obat-obat mata. Baik, Dok. Oke, Sobat Sehat, kita semakin dalam aja nih ngomongin soal mata merah, dan setelah ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah masuk di live Instagram maupun di WhatsApp. Buat kamu yang mau nanya langsung ke Dr. Arif seputar mata merah, bisa langsung SMS atau WhatsApp di 0811 874 1919, atau juga bisa mention di Instagram live Radio Kesehatan. Kita akan kembali lagi nih di dalam talk show eksklusif setelah pesan-pesan sehat berikut ini.
Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Kembali dalam talk show eksklusif yang masih berbincang seputar tema yaitu mata merah bersama narasumber yaitu Dr. Arif Amustaram, SPMK dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Dan sudah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat yang masuk baik WhatsApp maupun Instagram. Pertanyaan pertamanya masuk dari WhatsApp nih dok, tidak disebutkan namanya. Jadi begini dok, mata kiri saya punya penyakit yang sudah didiagnosis leukoma aderen. Dulu itu mungkin waktu SMP belum ngerti bahwa dampaknya akan seperti ini. Saya waktu SMP itu mungkin sudah 8 tahun yang 8 tahun yang lalu ya, namanya orang awam zaman dulu saya juga belum ngerti. Saya nurut-nurut aja, emang kadang sakit matanya, kadang enggak. Nah, sekarang saya pengen kerja, tapi saya nggak bisa, karena jika dites mata, saya pasti gagal. Lalu saya berharap ingin sekali dioperasi biar saya sembuh, dan saya ingin penglihatan mata saya normal seperti orang lain. Pertanyaannya, apakah mata saya ini terlambat untuk sembuh? Apakah tidak ada pengobatan untuk leukoma aderen saya bisa sembuh? Dan apakah cara cangkok kornea juga tidak bisa? Mohon jawabannya dok. Ini nanya dan curhat nih dok. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, jadi memang kembali lagi kita harus lihat kasus per kasus juga. Untuk leukoma aderen ini memang biasanya juga ada bekas luka mungkin ya, atau warna keputihan di bagian korneanya, bisa juga disertai dengan adanya perlengketan di beberapa bagian di bola matanya. Nah, ini juga untuk kasus leukoma kita juga tidak bisa sama ratakan antara satu kasus dan yang lain. Tingkatannya juga harus kita lihat dulu nih. Walaupun memang ada putih ya, itu seberapa luas bagiannya, di mana, apakah di sentral, di tengah, atau bahkan di pinggir misalnya. Lalu apakah ada kelainan dari bagian mata yang lain, contohnya apakah disertai katarak atau tidak. Lalu kita juga harus USG untuk setidaknya mengetahui kondisi di dalam bola matanya seperti apa. Kalau seandainya memang kita tidak bisa lakukan pemeriksaan menyeluruh karena terhalang oleh bagian kornea yang putih misalnya. Nah, kalau untuk operasi, memang ini dilakukan pada kasus-kasus tertentu yang pertama pasti membutuhkan tindakan sesuai indikasi atau yang sudah dicoba dilakukan pengobatan namun tidak ada pengaruhnya. Nah, tapi faktor waktu juga cukup berpengaruh nih. Kalau sudah 8 tahun, misalnya dengan kondisi yang sama, nah itu banyak yang bisa terjadi nih dalam 8 tahun itu terhadap kondisi mata seseorang. Nah, kalau untuk lebih jelasnya sih mungkin harus diperiksakan nih, karena tanpa melihat kondisinya langsung, saya juga nggak bisa banyak berkomentar, apalagi menjanjikan sesuatu ya. Cuma kalau untuk opsi operasi sih pasti tetap ada, namun disesuaikan dengan kondisi saat ininya seperti apa, termasuk riwayat-riwayat sebelumnya juga datanya kita harus gali lebih lanjut untuk tahu ke depannya harus apa nih untuk tata laksana. Baik, semoga dan kalau lebih lanjut mungkin bisa langsung periksa ke dokter mata ya dok ya. Soalnya kalau toksik kayak gini kan nggak bisa ngeliat kondisi mata yang bersangkutan ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Selamat pagi, mau tanya, mata saya selalu merah, perih, panas, pegel, bahkan sakit. Kalau aktivitas di luar ruangan yang cuacanya cerah dan panas, udah pakai tetes mata sembuh, tapi ya sakit lagi gitu berulang kali. Ini solusinya gimana dok? Oke, ya ini juga contoh kasus yang memang cukup sering ya kita dapatkan. Jadi ada kemungkinannya juga, kembali lagi, sebelum kita melihat kondisi matanya secara keseluruhan, kemungkinannya memang masih cukup banyak. Ya, tapi yang umum terjadi memang pada kasus-kasus mata kering biasanya. Nah, kalau mata kering kita harus lihat juga tadi faktor pekerjaan, aktivitasnya seperti apa, atau bahkan tempat tinggal juga perlu kita perhatikan. Tinggal di lingkungan yang lembab atau yang bercuaca sangat panas, yang sangat kering, itu juga bisa ada pengaruhnya. Lalu juga riwayat pengobatan sudah diungkapkan tadi, sudah menggunakan tetes mata tapi masih tetap kering juga, masih tetap merah, nggak nyaman. Nah, ini juga kita perlu
evaluasi lebih lanjut nih. Karena kalau memang betul ada mata kering, gradingnya juga bervariasi. Ada mata kering yang mild, yang ringan, sampai ke arah moderate atau severe ya, sedang dan berat. Itu juga tata laksananya akan berbeda. Bisa jadi membutuhkan tetes mata yang lebih dari satu, bisa juga membutuhkan obat-obatan yang lain selain artificial tears, atau kemungkinan yang lain juga yang bisa terjadi, ini memang ada kondisi yang lain di tubuhnya, misalnya ada kasus-kasus autoimun, itu juga bisa terjadi keluhan seperti ini. Jadi sama juga jawabannya, kita harus lihat untuk kondisi matanya secara keseluruhan. Baik, jadi kembali lagi ya, harus lihat kondisi mata secara keseluruhan, tapi paling tidak itu jawaban yang bisa diberikan oleh Dr. Arif. Semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan juga, Dok, jika mata minus dan jarang memakai kacamata minus, apakah minus dapat bertambah? Apa saja, Dok, yang bisa menyebabkan minus mata bertambah? Ini pertanyaan yang juga masuk ke WhatsApp dan tidak disebutkan namanya. Silakan. Oke, ya mungkin kalau untuk mata minus ini kita topiknya ke arah refraksi ya, atau ke arah gangguan penglihatan. Yang perlu diperhatikan ketika memang sudah ada terdiagnosis suatu mata minus, ya entah itu minus, silindris, ya, ataupun kelainan yang lainnya, ini kemungkinan ke depannya hanya dua sebetulnya, tetap atau bertambah. Kalau berkurang tidak mungkin. Mata minus ini terjadi karena bola mata seseorang dia lebih panjang dibandingkan bola mata yang normal atau yang tidak memiliki kelainan refraksi. Nah, kalau secara teori sampai usia 20-an, 20 akhir itu bola mata akan terus tumbuh. Jadi kemungkinannya bisa tetap bertambah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ini minusnya ukuran berapa? Karena ada juga minus ya berdasarkan gradingnya juga. Ya, ringan, sedang, berat. Kalau sudah di atas minus 6, misalnya itu sudah berat, sudah pasti kacamata harus digunakan sehari-hari setiap kali beraktivitas. Bahkan yang sedang pun, minus 3 sampai minus 6, itu juga pasti kalau kacamata tidak digunakan, akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi aktivitasnya tidak akan maksimal. Nah, salah satu cara untuk mengurangi penambahan yang cukup signifikan, ini ya kacamatanya harus dipakai terus di setiap waktu. Ya, namun kalau dari penelitian, yang paling menentukan, yang paling memungkinkan untuk terjadinya progresivitas penambahan minus ini faktor genetik atau keturunan. Jadi dilihat juga orang tuanya atau saudara-saudaranya riwayat kacamatanya seperti apa. Walaupun kacamatanya sudah di mata saya minusnya masih nambah terus, Dok, misalnya ada pertanyaan seperti itu, ya balik lagi faktor genetik ini karena bola matanya masih tumbuh terus gitu. Ya, jadi kalau misalnya apakah kacamata harus dipakai selama membantu aktivitas untuk sehari-hari, ya wajib digunakan kacamata. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Mohon maaf Sobat Sehat, karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan. Sebelum kita tutup talk show eksklusif pada pagi hari ini, boleh Dok diberikan pesan sehat untuk Sobat Sehat yang mendengarkan? Oke, terima kasih Mas Audi dan Sobat Sehat semua. Ya mungkin untuk pertama ya harus kita tanamkan ke diri kita masing-masing, sayangi mata kita. Jadi itu yang harus kita tanamkan supaya ya termotivasi untuk menjaga mata kita selalu sehat. Kalau berkaitan dengan topik kita sendiri, mata merah, ya tadi secara resume mungkin saya simpulkan, ini mata merah, ini kondisinya bisa bermacam-macam, gejala dan tandanya juga bisa bervariasi, mulai dari ringan sampai berat, sampai bisa menimbulkan kebutaan, lalu tampilan secara klinisnya juga ada yang merah sekali, ada yang tidak terlalu merah, dan lain sebagainya. Namun apabila memang sudah menimbulkan gejala yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, ini harus segera diperiksakan. Jadi tidak kita sarankan untuk selalu mengobati mata, coba-coba sendiri, beli obat sendiri sembarangan, apalagi kalau sudah dilakukan hal tersebut, dicoba-coba, tidak ada perbaikan, bahkan perburukan, nah ini harus langsung segera diperiksakan ke dokter mata terdekat. Nah, untuk yang kemungkinan lain, misalnya tadi pengguna lensa kontak atau pengguna kosmetik di daerah mata,
faktor kebersihan itu merupakan hal yang paling utama. Jadi selalu perhatikan kebersihan mulai dari tangan, ya kebersihan diri sendiri secara umumnya, ya. Dan kalau memang ada faktor-faktor yang apa istilahnya iritasi, misalnya tadi debu, asap dan lain-lain, ya itu juga harus dihindari untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan mata merah yang lebih berat ke depan. Mungkin itu Mas Aludi dan Sobat Sehat. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Arif atas pesan sehatnya. Demikian Sobat Sehat, talk show eksklusif pagi hari ini bersama dengan Dr. Arif yang membahas tentang mata merah. Semoga informasinya bermanfaat bagi Sobat Sehat semua, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Arif yang sudah hadir pada pagi hari ini berbagi ilmu mengenai mata merah. Semoga sehat selalu, Dok, dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali, Dok. Baik, semoga sehat selalu Mas Aludi dan Sobat Sehat sekalian. Baik, saya sendiri juga akan pamit undur diri beserta kerabat yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya ucapkan salam sehat.